Ya, pemirsa, selamat sore. Di kesempatan ini saya berada di Desa Apren, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sebelah saya ada beberapa warga yang sudah bersama-sama. Kita akan ngobrol pintar bersama. Ya, selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya, bagaimana kabar? Kabar Ya, baik. Kabar baik ya Bapak. Bapak, ada apa di Desa Apren yang terjadi sehingga Bapak dong mengundang kami untuk ada bersama-sama dalam ngopi ini? Silahkan memperkenalkan nama dulu. Baik, terima kasih. Selamat Natal buat kita semua. Selamat Natal. Yang pertama-tama itu saya memperkenalkan nama. Saya Victor Abineno, biasa dipanggil Veki Abineno. Dan di sebelah kiri saya ada Yan Otemusu, ada Johnny Rasimoni, yang di tengah baju putih ada Sema Kiaura, dan di sebelah ada Yusak Bauk. Dan ada teman-teman yang mengikuti perjamuan kudus, jadi tidak bisa hadir ya? Tidak bisa hadir saat ini. Itu. Okay. Yang berikut itu yang perlu kami sampaikan. Ada beberapa hal tentang negeri kami, Desa Apren. Ya, silahkan. Mulai sejak tanggal 22 November beredar isu ada uang dana desa, penyalahgunaan dana desa oleh pemerintah Desa Apren, yang dengan hal ini 120 juta itu dimakan oleh pemerintah desa. Kuat dugaan ya? Ya, kuat dugaan. Oke. Dari isu itu kami bersurat ke BPD. Kita buat pertemuan dengan BPD Desa Apren, kita pertanyakan isu ini. Dan ternyata isu ini betul, benar, dan fakta. Dari hasil pertemuan? Dari hasil pertemuan kami sebagai masyarakat dengan BPD Desa Apren. Semua mengakui tentang hal ini. Baik pemerintah? Baik BPD mengakui. Semua kegiatan yang kami ajukan itu dalam hal ini dana desa yang selama ini kami dengar isu betul. Diakui oleh BPD Desa Apren, dan BPD Desa Apren juga sudah menunjukkan beberapa tahapan penyelesaian dengan pemerintah desa. Maka kami minta untuk dibacakan itu. Tetapi dari pihak BPD tidak bisa memberikan semua kopian atau salinan dari bukti-bukti itu, karena dari kita juga menjaga marwah BPD Desa Apren, maka kami tidak menuntut hal itu. Tapi kami minta salinan tahapan penyelesaian itu dari tingkat desa, BPD, sampai di tingkat kecamatan juga sudah. Kecamatan juga? Kecamatan juga sudah. Maka pernyataan itu kami dapat. Apa itu pernyataan? Pernyataan itu yang kami dapat itu dari BPD itu ada berita acara rapat dengar pendapat antara BPD Desa Apren dan pemerintah Desa Apren tentang tunggakan pembayaran. Sapi sebanyak 15 ekor dengan total dana 120 juta. Ini kemungkinan dengan pihak yang dimana, tapi kami tidak tahu itu. Tapi yang kami pertanyakan, uang desa Apren atau uang masyarakat Desa Apren yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk dikelola kembangkan desa kami yang tercinta ini, kok bisa hilang 120 juta? Hilang, entah kemana. Tetapi dari pertemuan itu tertuju pada oknum. Jawaban wajib dong. Wajib. Oke. Wajib itu karena
120 juta untuk ukuran apren kita bisa bangun jalan sirkus sepanjang 500 meter. Ya, itu bisa. Sehingga akses para petani misalkan ya, bisa bekerja dengan baik. Bisa terbawa sampai ke pasar sehingga yang pemerintah pusat sering bersuara tentang sumber daya manusia bisa terlaksana dari pendidikan adik-adik yang ada. Tapi dengan adanya hal ini kami tidak terima. Ya sebagai masyarakat tentu. Sebagai masyarakat sudah tentu kami tidak terima. Dan itu wajar sebenarnya. Wajib hukumnya. Oke. Wajib aturannya untuk selesaikan ini. Sampai sekarang belum terselesaikan. Belum terselesaikan. Oke, itu pertama. Yang kedua apa lagi yang ditemukan oleh? Yang kedua yang diakui dan diterima oleh BPD Desa Apren sekaligus pemerintah desa, yaitu tentang badan usaha milik desa. BUMDes. BUMDes. Itu kenapa? BUMDes ini sudah mati suri atau terbawa seroja juga kami tidak tahu. Sudah kurang lebih 24 bulan. 2 tahun. Ada penyertaan modal? Ada penyertaan modal dari pemerintah. Dari pemerintah tentunya, sehingga dinyatakan BUMDes. Dia bergerak di bidang apa? Di bidang peminjaman. Oh, simpan pinjam. Simpan pinjam. Jadi itu kedua masalah. Masalah ini. Jadi tentang BUMDes ini ada beberapa masyarakat yang sudah pinjam uang di BUMDes, ada jaminan sertifikat, tetapi sesudah selesai pembayaran jatuh tempo, sertifikatnya belum bisa dikembalikan oleh pihak BUMDes. Oh gitu. Ya. Wah, ini masalah. Oke. Ya. Jadi pertanyaan, kemana jaminan itu? Ada keluarga yang datang dan mengakui itu. Mengadu tentang itu. Jadi jaminan itu jaminannya sertifikat. Jaminannya sertifikat untuk pinjam di badan usaha milik desa. Setelah pelunasan angsuran pinjaman itu, jaminan belum dikembalikan. Baik, tentu manajemen dari BUMDes perlu dievaluasi juga ya. Perlu dievaluasi. Perlu dievaluasi, bahkan bila perlu diaudit sebenarnya ya. Bila perlu hal ini perlu diaudit dari pihak yang berwenang. Karena kita jangan hanya bicara atau kata raja kita jangan hanya omong-omong saja. Tapi kita harus telusuri. Oke, itu BUMDes. Yang kedua, yang ketiga? Yang ketiga itu tentang pajak PBB Desa Apren tahun 2022. Itu kenapa PBB? Yang beredar dan diakui pemerintah itu dan sempat diangkat hal ini oleh beberapa teman-teman, termasuk Bapak Yusak Baok. Sampai ke tingkat PMD tidak salah. Sampai di tingkat PMD, inspektorat, sampai hari ini diam. Oh, jadi sudah ada upaya-upaya. Sedangkan masyarakat sudah membayar kewajiban sebagai warga negara Republik yang kita sama-sama cintai ini. Tetapi pembayaran dari tingkat desa ke kabupaten ini yang tidak sesuai dengan yang dibayarkan masyarakat. Yaitu kurang lebih 6 juta tidak salah. Jadi pajak 2023 itu keluar ada tunggakan. Dari yang sudah membayar 2022. Tapi kalau 2022 dia belum bayar, maka tunggakan itu wajar. Ya. Wajar. Sudah selesaikan tapi masih keluar lagi tunggakan di tahun yang sama. Tapi kalau ini sudah diselesaikan dan dia masih keluar di tahun yang berikut, pertanyaannya patut dipertanyakan ya. Yang bawa uang siapa? Oke. Yang kerja ini siapa? Maunya seperti apa ini? Oke. Jadi dari saya pribadi dan teman-teman ini bukan hanya omong hari ini, tetapi kita titip
suara kami sebagai masyarakat ke pimpinan yang lebih tinggi, dalam hal ini inspektorat. Tolong perhatikan desa kami ini. Karena sudah ada upaya dengan mengirim surat tapi tidak direspon. Tidak direspon. Ya. Kalaupun desa kami ini tidak terdaftar dalam peta Kabupaten Kupang, buat apa kami terima dana itu? Tentu tidak lah. Tapi ini harus. Kalau mau dan kami menuntut, harus diaudit. Oke, itu permintaan dari permintaan. Setuju. Tujuan kami permintaan untuk diaudit dana desa untuk Desa Apren dari pemimpin yang ada di Desa Apren. Bukan ada kepentingan pribadi, tapi leluhur kami bentuk negeri yang kami cintai ini dengan apa? Leluhur kami itu sudah hibahkan semua jiwa dan raga untuk desa ini. Tapi kalau sampai hari ini ada orang-orang yang berpikir tentang Apren ini harus dibuat rusak atau menghancurkan, silahkan. Tapi kami masih ada. Yes. Kami sebagai generasi atau kami sebagai penerus dari desa kami, Desa Apren, tokoh-tokoh yang membangun, maka kami akan bertindak. Oke. Kami bertindak, hari ini kami bersuara. Kita menunggu tahun baru, kita akan berkunjung ke kabupaten, kita bisa menyampaikan di keterwakilan kami, yaitu DPR. Kita bisa ketemu DPR untuk bantu kami tentang desa ini, karena jangan sampai tahun-tahun berikut Apren tidak bisa dapat dana desa karena hal-hal kecil-kecil seperti ini yang dimainkan oleh beberapa oknum, yang dimainkan oleh oknum-oknum yang mengakunya sebagai orang Apren tapi hatinya tidak ada di Apren. Baik. Oke. Kita berbicara ini bukan membenci atau apa, tidak. Tapi tanah yang kita injak, langit yang kita junjung, tahu siapa kita di Apren. Oke. Itu. Baik. Jadi ada ini mantan kepala dusun juga. Jadi Bapak dong ini mewakili seluruh masyarakat. Masyarakat Desa Apren, karena kalau kita hadir semua maka kantor desa itu penuh. Baik. Tapi semua berharap ini diselesaikan oleh pihak yang berwajib. Oke. Yaitu DPR nanti bantu, mungkin dari dinas inspektorat itu tolonglah selesaikan ini. Bahkan APH juga. Aparat penegak hukum bisa, aparat penegak hukum ketika menonton tayangan ini bisa mendapatkan data, bisa turun, tidak tertutup tidak tertutup. Kami siap menerima dan kami siap mempertanggungjawabkan apa yang saat ini atau hari ini atau jam ini kami sampaikan, karena semua sudah terbukti secara sah. Jadi kami siap dipanggil, kami siap untuk memberikan yang kami tahu, kami juga siap untuk mempertanggungjawabkan ini. Oke. Karena apa yang kita tanam, maka itu pasti kita menuai. Oke. Dari Bapak Pas? Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama saya mau katakan bahwa kita masyarakat Desa Apren, Kecamatan Amarasi, dari 8 desa 1 kelurahan, khususnya di Apren, kali ini kita masyarakat Desa Apren kita mengeluh. Dan pengeluhan kami ini bukan hanya sebatas hari ini, tetapi hal-hal yang sudah disampaikan tadi itu adalah perjuangan kami tahun-tahun kemarin. Dan bukan hanya sebatas hari ini. Klimaksnya menyangkut yang berkaitan dengan pajak, menyangkut dengan BUMDes. Di tahun 2023, saya sebagai ketua timnya kita angkat sampai di kabupaten. Bahkan hari ini, sampai hari ini belum ada direspon oleh pemerintah atas. Maka pada kesempatan ini saya sebagai masyarakat Desa Apren, kami menyuarakan ini. Kalau bapak-bapak di atas mendengar ini, maka tolonglah
selamatkan uang negara yang adalah rakyat Desa Pren sebagai masyarakat yang memiliki punya hak untuk mendapatkan menyangkut dengan uang negara. Hal yang berikut yang perlu saya tambahkan di sini adalah yang saya kira itu sudah jelas, tetapi yang kami minta kan kami punya kekesalan. Kalau oknum-oknum seperti ini yang sangat memalukan Desa Pren, maka dengarlah kami. Tolonglah supaya hukum itu ditegakkan. Kalau menyangkut berkaitan dengan pencuri uang yang dikatakan atau korupsi, kami tidak tahu, kami katakan bahwa kami pencuri uang, karena ini uang rakyat. Kami minta tolong dengarkan kami, supaya orang-orang seperti harus ditindak, dan hukum itu harus kembali dan jelas bagi kami masyarakat Desa Pren. Ya, harus ditegakkan. Tidak boleh aturan itu hanya tajam di atas, tetapi tumpul di masyarakat. Tolonglah dengar kami. Yang berikut berkaitan dengan tunggakan Pak, saya kira kita sepakat hari ini sebagai masyarakat. Kami menyampaikan supaya tolong diaudit menyangkut dengan 3 pos yang sudah disampaikan tadi, yaitu penyalahgunaan keuangan desa, yang kedua dengan BUMDes, dengan yang ketiga dengan pajak yang sudah dibayar oleh rakyat, yang sudah terima kwitansinya masing-masing sudah dipanggil. Namun itu sementara oknum-oknum ini menari di atas punggung penderitaan rakyat, sementara rakyat sengsara. Ini luar biasa. Maka itu kami minta Bapak, kalau dapat, tolong lihatlah, perhatikan kami sebagai anak bangsa di Desa Pren. Ini yang perlu kami sampaikan. Jadi harapan kami adalah bagaimana kepuasan rakyat kami. Kami harus puas dengan aturan-aturan yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah kita di atas. Ini perlu. Ini mungkin hal-hal ini yang kami perlu sampaikan. Terima kasih. Waktu sekembalikan. Baik, terima kasih. Pemirsa, kita telah ngopi bersama. Tentu ngopi ini untuk kita mengevaluasi agar pelayanan-pelayanan yang dipercayakan dari Tuhan maupun masyarakat, kita boleh dapat memperbaharui untuk ke depan lebih baik. Karena itu diminta kepada pihak-pihak yang kompeten ketika mendengar aspirasi yang disampaikan oleh warga di desa ini, mohon direspon, kurang lebih seperti itu. Ya, terkait dengan saya menyangkut yang poin pertama, dana 120 juta yang memang sampai hari ini belum selesai. Seperti tadi bahwa ini kami dapat informasi tanggal 20 November. Ketika dapat informasi itu, kami langsung kontak dengan teman-teman BPD yang lain. Kami ada berjumlah 7 orang. Sehingga kami langsung bertemu di kantor BPD. Informasi ini ketika itu Pak Wakil Ketua yang dapat informasi dari pihak ketiga yang penyedia jasanya untuk pengadaan sapi. Lalu ketika kami sampai, kami buka rapat, saya minta Pak Wakil coba sampaikan hal yang Pak Wakil sampaikan sehingga hari ini kita rapat. Lalu setelah itu disampaikan, kami BPD punya kesimpulan adalah bahwa ini isu. Jadi kita undang dulu Bapak Kepala Desa untuk kita minta kita dengar pendapat, minta penjelasan Kepala Desa terkait isu ini, apa benar ataukah memang orang sengaja buat. Lalu kami buat undangan kepada pemerintah desa, kami sampaikan tanggal 21 dan jadwalnya tanggal 22 kami bertemu. Lalu dalam pertemuan di kantor BPD itu semua perangkat desa ada bersama dengan Pak Desa. Lalu kami buka rapat, kami sampaikan bahwa kami dapat isu. Karena itu kami undang Pak Desa sebagai penanggung jawab di desa, bahkan penanggung jawab anggaran, untuk bisa memberikan penjelasan. Karena isu yang kami dengar bahwa belum terbayar sapi sebanyak 15 ekor dengan total 120 juta. Karena waktu itu apabila kita tetapkan pengadaan sapi itu 1 ekor 8 juta. Karena itu 15 ekor dia klop 120 juta. Lalu ketika penjelasan Pak Desa, beliau menjelaskan bahwa betul 15 ekor itu belum terbayar. Lalu kami tanya kenapa sampai itu belum terbayar.
Karena ini kita jaga jangan sampai isu ini dia berkembang keluar. Lalu Pak Mas, beliau minta waktu untuk berbicara. Jadi kami berikan waktu. Ketika beliau kasih informasi, beliau mengakui bahwa memang betul dana 120 juta itu beliau salah pergunakan. Jadi setelah itu kami bilang bahwa ini sudah clear, bahwa isu yang kami dapat itu benar. Hari ini kita dalam dengar pendapat ternyata benar. Karena itu Pak Desa kita akan buat surat berita acara supaya ini menjadi pegangan BPD. Lalu yang bersangkutan juga Pak Mantan Daud juga buat pernyataan di atas meterai 10.000 kami minta beliau buat. Dan setelah itu semua berita acara maupun surat pernyataan itu kami buat, kami serahkan kembali. Kami bilang Bapak Desa ini sudah jelas, Bapak punya bawahan. BPD kami sudah dapat kepastian, semua bukti kami sudah pegang, kami serahkan kembali kepada Bapak sebagai penanggung jawab. Bapak punya bawahan, Bapak mungkin bisa duduk sama-sama dengan perangkat desa semua berbicara bagaimana untuk menyelesaikan ini. Karena pihak ketiga sudah selesai. Sekarang yang bersangkutan dia tuntut haknya. Karena kewajiban dia sudah selesaikan pemerintah desa, tapi haknya belum selesai. Oke, kita sudah dapatkan satu poin. Ya. Poin yang kedua, BUMDes mati suri. Ya, BUMDes ini memang betul mati suri. Ini sudah 2 tahun. Bergerak di bidang apa BUMDes? BUMDes ini dia bergerak di pinjaman. Lalu ada sewa tenda, kursi, itu saja dengan prinsipnya BUMDes sudah mati suri. Ya. 2 tahun. Sudah ada penyertaan modal? Ada, dari dana desa kami bahas itu kami kucurkan dana dari dana desa 2 tahun berturut. Pertama 80 juta, yang kedua 100 juta. Jadi 180 juta. 180 juta. Tapi mati suri. Mati suri. Oke. Itu di tahun berapa, Pak? Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Jadi ketika kami undang untuk ada pertanggungjawaban, kami desak Bapak Desa untuk undang BUMDes. Bahkan di tahun 2023, ketika kami undang, lalu kami lihat sudah mulai macet, kami BPD, mungkin kami salah jalur atau bagaimana, karena kami buat laporan ke dinas inspektorat Kabupaten Kupang. Bersurat ya? Ya, kami bersurat untuk minta sehingga telusuri 2 masalah. Kami lapor waktu itu BUMDes dengan tunggakan PBB tahun 2022 Desa Apren. Oh, iya. Poin ketiga ini dana pajak PBB, pajak bumi dan bangunan, wajib pajak memang waktu itu dipungut oleh para kepala dusun di Desa Apren. Itu perintah mantan kepala desa. Mantan kepala desa waktu itu Bapak Yurim Resini. Jadi setelah itu dari dinas terkait ini Bapeda memberikan informasi balik kepada pemerintah desa bahwa Desa Apren punya tunggakan sekitar 90 juta. Besar sekali. Ya 90%. Jadi setelah itu kita dapatkan bahwa yang baru disetor ke dinas itu hanya 6 juta lebih. Dari sekian banyak. Ya. Sementara Desa Apren penetapan pajak sekitar 60 juta setiap tahun. Jadi kami undang waktu itu para kepala dusun, ada 4 kepala dusun. Kami undang untuk kita bertemu supaya ada kita klarifikasi kebenaran ini karena masyarakat mengeluh. Jadi setelah kita undang, yang hadir waktu itu hanya 3 kepala dusun. Kepala dusun 2 yang tidak hadir. Kami cek, Pak dusun 1 pungut dari warga berapa? Dusun 3 pungut warga PBB dari warga berapa? Dusun 4. 3 dusun kami coba jumlah saja sudah 25 juta lebih. Belum di luar dusun 2 karena beliau tidak sempat hadir 2 kali pertemuan, beliau tidak hadir. Kami tidak tahu kenapa, karena beliau sekarang sudah purna bakti, sudah ada pengganti, tapi sampai hari ini. Lalu ini coba ditelusuri ternyata tidak ini. Akhirnya kami buat laporan ke dinas terkait inspektorat untuk bisa ada pemeriksaan.
Sehingga ini masyarakat yang mengeluh. Soal yang belum bayar dari masyarakat itu tidak, dan soal itu tanggung jawab mereka. Tapi yang sudah bayar, ini jadi soal. Karena ketika dia terima pajak untuk PBB tahun 2000 berikutnya, 2023, ada tunggakan. Sementara dia sudah bayar. Ini jadi soal. Itu temuan BPD lari kemana, Bang? Dugaan temuan BPD. Setelah kita coba, kita cek, ternyata para kepala dusun bawa store kepada kepala desa, tapi beliau sudah purna bakti juga. Jadi kepala desa sekarang baru ada bapak dari sini ada, kita pernah undang. Jadi beliau katakan kita undang, beliau juga hadir. Dia bilang coba para kepala dusun cek dulu, bapak dong punya bukti store di saya, karena nanti saya juga punya bukti. Ini kita bertemu pasti bukti. Nah itu yang sampai hari ini tidak pernah, karena itu kita lapor ke atas tujuannya supaya pemerintah atas bisa bantu untuk selesaikan. Toh tidak ada. Macet sudah, maka ketika muncul kasus ini tahun 2021 10 juta, maka kita buat laporan 3 poin ini kami angkat satu kali jalan. Jadi pengaduan masyarakat itu dibenarkan oleh BPD, iya, sesuai dengan. Iya.